Nah, kemarin gue udah bahas nih, ROG Xbox Ally yang tanpa X ternyata performance-nya masih cukup mumpuni ya. Tapi tentunya problem paling utama adalah di Windows-nya. Yang udah jelas kalau Windows di handheld yang pakai chipset Z2A ini ternyata performance-nya kadang kurang mumpuni, apalagi di low watt itu. Ya, kita harus banyak tweak lah biar dia bisa main dengan lancar. Nah, tentu solusinya gampang. Kita langsung aja udah tau lah ya pakai apa. Pakai BZ. Nah, setelah gue pakai BZ tentunya performance-nya meningkat jauh ya. Tapi walaupun performance-nya meningkat jauh, ternyata ada beberapa masalah yang membuat gue sebel di BZ ya. Karena dia dibilang belum stable lah, jadi kadang-kadang suka ada bug. Kalau main game enteng udah jelas kita bisa mainin di low watt, bahkan bisa bertahan sekitar 3-4 jam lah ya. Walaupun baterainya bisa dibilang nggak terlalu cukup gede lah ya, di 60 watt hour atau 55, gue lupa nih. Terus kita main Stand Nordic juga masih bisa dapat 90-100 fps ini kalau di full TDP. Nah, langsung aja gue tes ke game berat. Di sini gue tesnya pakai Pragmata sama Final Fantasy 7 Rebirth. Kalau kita main Final Fantasy 7 Rebirth di settingan 720p, itu bisa dapat di 40-50 fps. Ini udah termasuk cukup lancar loh. Dan ya, secara pengalaman gue main itu, gue seneng banget main di sini ya. Apalagi kan ROG Xbox Ally memang peningkatan paling jauhnya adalah di gripnya ya. Jadi cara main gue nyaman, dan itu ini nggak terlalu berat. Jadi ya enak lah ya. Lanjut ke Pragmata. Nah, kalau di sini entah kenapa dia agak berat dan suka stuttering ya. Secara pengalaman main itu di settingannya FSR quality dan juga di 720p tanpa frame generation, itu kita bisa dapat di sekitar 35-50 fps-an. Tapi kadang dia suka ngedrop pas kita lagi kayak rendering ke tempat baru, atau kadang-kadang dia suka ada nge-stuck loading nih sebentar, kayak dia rendering dulu tempatnya, itu bisa dapat di sekitar 30 fps-an. Jadi kalau mau mainnya lebih lancar, mungkin di frame lock aja 30 fps menurut gua udah lebih dari cukup lah ya. Nah, ngomongin masalah bug ya, kalau di ROG Xbox Ally ini cuma bug sementara ya. Jadi pas update kernel di bulan 3, kalau nggak salah nih gua kasih screenshotnya, itu banyak yang komplain kalau kita main game yang terlalu berat itu dia audionya suka nge-switch jadi mono gitu. Jadi dia ketukar kiri kanan, suaranya belang-belang gitu lah ya. Jadi sini bunyi, kadang-kadang hilang. Nah, itu masih bug sementara yang ada di ROG Xbox Ally yang kadang bikin pengalaman mainnya jadi nggak enak ya. Sebenarnya kalau nggak ada isu ini menurut gue nyaman banget. Apalagi kalau pengalamannya pakai si BZ atau SteamOS ini ya udah jelas enak lah ya, kita bisa atur pakai Dicky Loader buat nge-setup jadi lebih keren lagi untuk tampilan home-nya. Ya mungkin itu aja problem yang ada di BZ. Tapi selain dari itu sebenarnya peningkatan performanya sangat mantap ya. Gue berharap BZ cepet ada nge-fix ya, karena mono audionya ini cukup mengganggu bisa dibilang ya. Jadi gimana? Apakah kalian jadi yakin untuk beli ROG Xbox Ally? Menurut gua ini cukup recommended ya. Apalagi kalau untuk ngomongin ya, official ini yang salah satu yang di harga termurah sekarang. Ya kalau kalian yakin, gua taruh linknya di bawah. Atau menurut kalian mungkin SteamOS lebih stable ya? Nanti gua coba juga kali ya pakai SteamOS.